Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni rahmah ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh Masjid Jami' Al-Hidayah dan sekitarnya rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat alhamdulillah pada saat ini kita bisa lagi berkumpul lagi dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan amalan-amalan ibadah yang telah kita laksanakan, baik amalan ibadah wajib maupun sunnah, diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan atas pemimpin alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Yang kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, para guru kita, saudara-saudara kita, minal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin adhimin wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah wa ilayhi wa ta'ala wa ila dardin Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa alihi ila dardin muslimin hadal hidayah syekhna wa waliyina wa sallallahu لأن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته ويغفر ويصلى النار بالدين والدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم
بكل هول من الأهوال مقتحم يا رب من دلاكم جيران بدي سلامي هززت دام عن جرام مغدة بدمي يا ربي Shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutkan yang terakhir. Jadi sifat ibadur rahman kemarin, yakni kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Jadi salah satu sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang suka berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Karena ibadur rahman tahu kalau ibadur rahman itu enggak dianugerahi gitu ya, pasangan-pasangan dan anak-anak keturunan yang bisa membuat pandangan mata ini menjadi segar, cerah, enak gitu. Jadi kalau balik ke rumah itu kan tempat istirahat gitu. Balik ke rumah kita itu tempat istirahat dari segala aktivitas. Jadi ibadur rahman nggak mau, jangan sampai dia sibuk beraktivitas di luar tetapi ternyata internal keluarganya sendiri, mohon maaf, internal keluarganya sendiri berantakan. Ya mohon maaf ini. Ceramah di sini, ceramah di sana. Waktunya begitu padat dari waktu ba'da subuh. Kan ada Pak Ibu ya, habis subuh, sebelum subuh udah berangkat ke masjid ini atau ke yayasan ini atau ke majelis taklim ini, apalagi eventnya event maulid gitu ya. Ya kan maulid biasanya kan orang tuh ngadain acaranya kemana-mana. Habis gitu habis subuh datang lagi ke sini, datang lagi ke sana. Satu hari bisa minimal 5 tempat. Berapa tempat? 5 tempat. Dan jaraknya itu jauh-jauh. Jadi ketemu sama pasangan, ketemu sama anak itu udah jarang. Nah ini yang memang sibuk di luar, tetapi akhirnya internal. Kecuali kalau memang sudah ada koordinasi dengan pasangan, sudah ada koordinasi dengan pasangan, ada perjanjian, koordinasi. Nah ini butuh. Apalagi para putranya itu, anak keturunannya itu masih membutuhkan pendampingan, masih tumbuh kembang. Nah gitu. Nggak sedikit Bapak Ibu sekalian, meskipun seseorang tersebut berpredikat sebagai seorang ustaz, apa ustadzah, apa dai, apa mubalik gitu ya, yang memang internal keluarganya itu tidak atau kurang tersentuh oleh kasih sayang seorang ayah. Betul, nggak sedikit, betul. Bolehlah masyhur di luar,
bolehlah masyhur di luar, bolehlah orang-orang jamaah di luar itu kangen, berharap-harap enak seandainya saya jadi keluarganya dia, enak seandainya saya menjadi pasangannya dia, enak seandainya saya menjadi putra putrinya dia, beliau, gitu. Kata saking pinternya berapa retorika dakwahnya, saking pinternya menyampaikan kalimat-kalimat hikmahnya, tapi ternyata pas pulang ke rumahnya nggak sedikit begitu. Oleh karenanya ingin menjadi baiti jannatinya susah. Baiti rumahku, jannati surgaku, susah. Boleh jadi ketika anak-anak belum ada protes, tapi ketika anaknya sudah tumbuh kembang menjadi dewasa, protes anaknya. Bisa terjadi gitu gak? Bisa. Karena anak-anak ketika kecil itu kan nggak ada daya upaya, kekuatan, pemikirannya juga, tenaganya juga. Tapi ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah bisa nyari uang sendiri, aktivitas sendiri. Di situ mereka protes. Nah, ibadur rahman nggak mau kayak begitu. Sifat ibadur rahman adalah berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Rabbana hablana, yang udah capek aktivitas di luar, pengen dapat nggak dapat tuh rezeki, yang penting keluar, kan gitu. Pas pulang ke rumah ketemu istri, ketemu anak, ketemu anggota keluarga, malah tambah apa? Tambah enak, tambah seger, bukan tambah semblek bahasanya kan gitu. Bukan tambah semblek. Nah, itu berarti ketika kalau sudah pulang ke rumah tempat istirahat nyaman, berarti baiti jannati, rumahnya sebagai surga, qurratu ain dan seterusnya. Nah, sifat-sifat yang telah disebutkan di atas tersebut, gitu ya. Thumma dzakarallahu ta'ala jazaa'al muttasifina bitilka sifatil ihda asyarata faqat. Thumma, kemudian dzakarallahu, Allah menyebutkan ta'ala, Allah ta'ala menyebutkan jazaa'al muttasifin, balasan, ganjaran bagi orang-orang yang diberikan sifat bitilka sifati, dengan sifat-sifat yang 11 yang di atas, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya. Faqala, apa balasannya? Balasannya apa nih? Yang telah kita sebutkan dari awal tuh. Balasannya ibadur rahman, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Ulaika, mereka itu, nih ibadur rahman nih, yang sifatnya sabar, sifatnya kalau dikatain orang malah senyum, dikata gitu kan ya. Tahu, kita belajar lah, gitu ya, kita belajar sama-sama. Yujzauna al-ghurfata, akan diberikan ganjaran al-ghurfata. Al-ghurfata apa? Ghurfah, suatu ruangan, ghurfah, satu ruangan atau kamar. Bima sabaru, dengan apa-apa sabaru yang mereka sabran jamilan, gitu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Fasbir sabran jamilan, bersabarlah dengan sabar yang baik, yang cantik, yang indah. Ini bahasanya surat Yusuf itu sabran jamilan, gitu. Nabi Yusuf itu dibuang, Nabi Yusuf dibuang. Habis dibuang diapain? Mau dibunuh, kan gitu kan ya. Nah, abang-abang tirinya bermaksud setelah kita buang tuh Yusuf, kemudian kita balik ke ayah kita tobat deh ke Allah. Habis gitu ayah kita memperhatikan kita, kan gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini kan orang-orang apa? Orang-orang apa?
orang-orang alim. Saudara Nabi Yusuf yang punya makar, punya rencana untuk membunuh Nabi Yusuf itu orang-orang alim. Kenapa? Anaknya Nabi. Siapa bapaknya? Nabi Yakub. Nabi Yakub. Saudara-saudaranya ini anak apa? Alim-alim, tahu syariat, tahu aturan agama, ngerti bagaimana caranya bermunajat. Makanya ketika mereka bermusyawarah, yuk, saking apa ya? Saking mereka iri bapaknya karena terlalu sayang kepada Nabi Yusuf dan Binyamin. Kan gitu kan ya? Itu seperti itu. Akhirnya mereka apa? Berencana untuk membunuh Nabi Yusuf. Gitu. Walaupun akhirnya hanya dibuang di dalam sumur. Mereka berencana, yuk kita bunuh Nabi Yusuf atau enggak kita buang. Habis gitu kita tobat ke Allah. Kita kan punya ilmunya bagaimana cara tobat. Habis gitu karena Yusuf udah nggak ada, pasti bapak kita bakal merhatiin kita. Gitu, perhatiannya akan lebih. Itu rencana siapa? Rencana saudaranya Nabi Yusuf. Rencana anak-anaknya Nabi Yakub yang notabene mereka anak para nabi, yang notabene mereka adalah orang-orang alim. Tapi ternyata ketika mereka sudah ingin berencana seperti itu, pengen tobat, Allah kasih 40 tahun nggak bisa tobat. Padahal depan mata. 40 tahun pengen terus terang jujur ke dalam kehadapan ayahnya Nabi Yakub, nggak bisa. Makanya kita jangan gegabah. Meskipun kita santri, meskipun kita belasan bahkan puluhan tahun kita mondok, meskipun beberapa baca kitab kuning kita digaris dari tafsirnya, dari fikihnya, kitab-kitab besarnya, dari tarikhnya dan yang lainnya, bahasa kata begitu, dan kita tahu cara tobat. Meskipun kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kasyaf. Gitu kan ya? Jangan sembarangan. Itu mah gampang, nanti cara tobat ke Allah begini. Kalau Allah nggak kasih, Allah nggak izinin, nggak bakal bisa kita tobat ke Allah. Buktinya siapa tadi? Siapa ya? Saudaranya Nabi Yusuf. Orangnya alim-alim nggak? Pinter-pinter nggak? Tahu aturan agama? Anaknya siapa ya? Anaknya mereka merasa mereka punya ilmu, mereka merasa dekat dengan Allah, tapi ternyata Allah nggak kasih 40 tahun terkatung-katung. Bingung. Kayak itu begitu. Nah, kembali lagi gitu dengan kesabaran. Nah, jadi ganjaran atau pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ibadur rahman, hamba-hamba yang punya kasih sayang tersebut, yaitu mereka akan diberikan ruangan besok di surga. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salaman, dan akan disampaikan gitu ya. Fiha, di dalam ruangan tersebut, jangan disangka ruangannya cuma segini, jangan disangka. Karena kenapa? Disampaikan bahwasanya bagian paling kecil, ganjaran paling kecil ahli surga, ganjaran paling kecil ahli surga gitu, itu adalah dunia dan isinya. Dunia yang kita pijak sekarang, yang kita beraktivitas di atasnya, ini adalah ganjaran paling kecil. Makanya Pak, kalau kita dapat warisan ternyata diambil sama yang lain, kemudian kita udah bela-belain, ternyata masih juga dimenangin sama yang lain, nggak usah takut. nggak usah takut, nggak usah khawatir. Karena kenapa? Besok di yaumul qiyamah bagian kita lebih gede, diukur paling kecil. Nah, apalagi ibadur rahman itu, wa yalqauna fiha tahiyatan wa salam, dan akan disampaikan di dalam ruangan tersebut
tahiyatan, gitu kan ya, salam penghormatan, wassalam dan keselamatan. Ai ulaikal muttasafuna bitilkal sifatil jalilati, mereka yang memang diberikan sifat ibadur rahman bitilkas sifatil jalilah, dengan sifat-sifat yang memang agung, kan gitu ya, wal aqwali wal af'alil hamidah, gitu ya, dan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Yujzauna yaumal qiyamatil ghurfata, mereka akan diberikan ganjaran pada hari kiamat al-ghurfata, satu ruangan, satu ruang, ail ghurfati, ai ya, artinya ruangan-ruangan, liqaulihi ta'ala wa hum fil ghurfati aminun, karena firman Allah Ta'ala wahum, dan mereka fil ghurfati, di dalam ruangan-ruangan tersebut, aminun, dalam keadaan aman, enak, dalam keadaan aman, tentrem. Wahiyal manazilul aliyatu, wahiyal manazilul aliyatu, apa tuh yang dimaksud dengan ghurfah, ruangan tersebut, kan gitu ya, kamar-kamar tersebut gitu, adalah al-manazil, tempat-tempat al-aliyatu, yang tinggi, jangan disamain. Gedung-gedung yang ada di kita di sini udah tinggi, tapi kalah dengan tingginya yang ada di sini. Wad darajatur rafi'atu, dan derajat kedudukan yang tinggi fil jinan, di surga besok. Jadi ibadur rahman itu beda dengan ahli-ahli surga yang lain. Karena ibadur rahman akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di antara penduduk-penduduk ahli surga. Itu kedudukan yang paling tinggi. Bisobrihim, karena kenapa? Bisobrihim, dengan sebab kesabaran mereka gitu. Alal qiyami biha wa yulaqauna fil jannati tahiyatan wa salam, dan mereka akan disampaikan, disambut di surga besok itu tahiyatan, dengan sambutan, penghormatan, wasalamatan, dan keselamatan gitu. Yabtadiruna fiha bittahiyyati wal ikram. Ibadur rahman itu besok ketika masuk surga, karena tidak ada satu pun umat dari Nabi Adam yang bisa masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk semua. Ini kan banyak nih umat nih. Umat kan banyak dari zaman Nabi Adam. Surga ini nggak boleh dimasukin dulu kecuali dimasuki oleh umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad selesai baru yang lainnya. Paham nggak? Dan Nabi Muhammad nggak bakal masuk surga sebelum apa? Sebelum umatnya satu pun itu di luar akan ditarik masuk dulu, masuk semua dulu, masuk. Nah, ketika masuk khusus ibadur rahman, para malaikat yang ada di surga itu akan yabtadiruna, akan cepat-cepat mereka nyambut bittahiyyati wal ikram, untuk menyambut apa? Dengan penghormatan dan kemuliaan. Wa yu'amiluna bitawqir wal ihtiram. Fa ta'ala di dalam surah Ar-Ra'd itu menyampaikan wal malaikat, dan para malaikat itu yadkhuluna, mereka akan masuk alaihim, atas para ahli surga ibadur rahman, min kulli bab, dari tiap-tiap pintu. Datang. Salamun alaikum, keselamatan atas kebaikan, bima sabartum, dengan apa-apa yang memang kalian sabar dengannya. Itu seperti itu. Jadi bahasa kita gini. Besok kalau presiden kemarin ada pertemuan G20 ya. Nah, pertemuan G20 itu waktu dari bandara di iniin karpet nggak? Iya kan, pemimpin negara kan kapan? Digelarin karpet. Iya. Besok penyambutan dunia disambut dengan tentara, disambut dengan pas pampres, disambut dengan gaya-gaya budaya dan yang lainnya. Besok di yaumul kiamah lebih daripada itu. Orang ibadur rahman yang betul-betul melaksanakan sesuai yang telah disampaikan tersebut akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, disambut oleh para malaikat.
malaikat-malaikat disambut oleh bidadari-bidadari dengan sambutan yang luar biasa, yang kita nggak pernah mengalami sambutan-sambutan itu. Entah besok yang digelami karpet kayak gimana kita nggak ngerti. Karena kenapa? Yang pastinya teknologi yang ada di dunia sekarang itu dibandingkan dengan teknologi di surga itu luar biasa, jauh teknologinya. Modernnya ini, bahasa kata kita ini orang dusun. Dusun. Besok di yaumul qiyamah luar biasa di surga. Makanya nggak ada yang rugi, Pak. Hidup cuman sebentar. Sebentar. Nah itu begitu. Nah, khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Nah, orang-orang ibadur rahman itu khalidina fiha. Mereka akan kekal fiha di dalam surga, di dalam ghurfah, hasunat mustaqarran wa muqama. Sebaik-baiknya, secantik-cantiknya, seindah-indahnya mustaqarran, tempat menetap, wa muqama, dan tempat tinggal. Ai inna na'imahum daimun la yanqati'u. Ai tegese artinya inna sesungguhnya na'imahum, ya, kenikmatan kementerian bagi orang-orang ibadur rahman daimun, terus menerus, la yanqati'u, tidak akan terputus, wa hum muqimuna fil jinan, dan merekalah orang-orang bermukim di surga. Itu iqamatan mustamirratan la yuhawwaluna wa la yamutuna wa la yazuluna anha. Iqamatan mustamirratan, mereka akan tinggal menetap mustamirratan, terus menerus, la yuhawwaluna, mereka akan nggak bakal dipindahin, nggak bakal dipindahin, wala yamutuna, dan mereka nggak bakal mati di surga, nggak bakal mati, wala yamutuna, nggak bakal mati, wala yazuluna anha, dan nggak bakal keluar dari surga tersebut, wala yabghuna anha hiwala, dan mereka nggak berharap untuk keluar dari surga, saking enak gitu. Hasunat manzur, sebaik-baiknya pemandangan.